Yo guys, kembali lagi bersama saya Jun dan inilah video tutorial kita yang kedua. Jadi kita akan membuat activity diagram. Langsung aja, nggak basa-basi, kita masuk ke visual diagram. Masuk ke diagram, klik new, cari sequence activity diagram. Next, klik next. Activity pendaftaran sekolah online. Oke, jadi kita udah masuk di tempat untuk membuat activity. Nah, pertama-tama itu kalian buat swimlane-nya dulu terlebih dahulu ya guys. Jadi klik yang tombol segitiga sudut ini untuk nyari yang vertikal. Nah, kita akan buat yang vertikal sini. Ini kita gedein aja. Oke. Di sini kita akan membuat activity diagram. Nah, jadi di activity diagram ini kita harus membuat swimlane untuk sebagai tempat atau wadah dari segala alur proses yang akan kita buat untuk mencapai suatu tujuan sistem itu dibuat. Nah, jadi untuk mulai activity diagram itu kita menggunakan initial node sebagai tanda untuk memulai sebuah activity diagram. Terus kalian ini ada action. Nah, action ini adalah aktivitasnya. Jadi aktivitas sebuah proses itu kenapa, seperti contoh pendaftaran sekolah online itu pertama-tama, oh ya, di bagian partition ini kalian ganti jadi calon siswa tidak ada sistem, dan lagi satu ada database. Jadi kalian buat activity diagram ini, actionnya sesuai dengan apa yang kalian ingin buat ya guys. Jadi kalian buat tahap per tahapnya itu untuk mencapai suatu tujuan dari sistem itu. Nah, oke. Kalau kalian sudah membuat actionnya, sekarang action ini kita hubungkan menggunakan control flow. Jadi dari start ini ke daftar. Jadi activity diagram ini 11-12 kayak flowchart. Jadi seperti yang kalian tahu, flowchart itu adalah sebuah alur
dari suatu proses yang dimana berisi tahap-tahap untuk mencapai suatu tujuan. 11-12 ya guys. Terus kalian lanjut ini di control flow sesuai dengan alurnya. Oh ya, kali ini kalau misalnya mau buat garis banyak kayak gini, diklik 2 kali aja, jadi dia akan mengunci, jadi kalian nggak perlu bolak-balik lagi. Kalau nonaktifnya tinggal klik sekali lagi aja. Jadi pastiin flow-nya ini sesuai dengan alur yang kalian buat ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kalian bisa rapiin garisnya dengan tarik seperti ini. Nah, di activity diagram ini ada juga yang namanya kondisi. Nah, jadi saya akan buat kondisi di sini. Untuk apa sih kondisi itu? Nah, kondisi itu untuk menentukan suatu proses itu apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Jika dia memenuhi syarat, dia akan melanjutkan ke proses berikutnya. Sebaliknya, jika tidak, maka dia akan kembali ke proses tertentu untuk melakukan suatu proses tertentu, mengulang suatu proses tertentu sehingga proses itu sudah memenuhi syarat. Oke, jadi di sini untuk membuat suatu keputusan itu menggunakan decision node. Jadi decision node ini adalah node keputusan, node kondisi untuk apakah suatu proses itu sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, jadi untuk mengarahkannya itu kita tetap menggunakan control flow ini dan ke sini. Nah, ngarahin ini juga tergantung sama proses activity tahap yang kalian buat ya. Jadi kalau misalnya kasus di saya itu calon siswa melakukan register atau daftar, yaitu dia membuat akun. Nah, di saat dia membuat akun tersebut sudah terdaftar di sistem. Nah, akun yang dia buat tadi pun juga terdaftar di database. Setelah dia melakukan pendaftaran akun, siswa akan masuk ke halaman login
untuk melakukan setelah calon siswa melakukan login. Nah, di saat calon siswa masuk halaman login, maka sistem akan menampilkan form login. Setelah itu calon siswa akan memasukkan username dan password. Sistem akan memvalidasi data tersebut. Nah, di sini untuk membuat kalimat ya dan tidaknya itu, kalian tinggal klik 2 kali di arah panahnya ini. Akan muncul teks seperti ini, kalian buat tulisannya tidak. Kalian seret aja tidak ini biar jelas di sini. Tulisan di bawah juga sama. Nah, apa sih maksud dari saya membuat ya dan tidak ini? Jadi, tadi calon siswa memasukkan username dan password. Setelah itu, sistem akan memvalidasi data apakah akun, username, dan password calon siswa tersebut benar atau tidak. Jika data yang diinput itu benar, maka sistem akan menampilkan dashboard. Jika calon siswa memasukkan username dan password, yaitu sistem memvalidasi data tersebut dan data itu salah, maka sistem akan mengembalikan ke form login dan calon siswa harus memasukkan username dan password kembali sehingga sampai akun tersebut sudah memenuhi syarat atau data tersebut sudah benar, maka sistem akan menampilkan dashboard. Jika sudah selesai, maka kita akhiri dengan activity final node di paling bawah proses. Ingat dihubungkan menggunakan control flow. Oke, jadi sekian tutorial dari saya tentang cara membuat activity diagram. Selamat mencoba dan semoga sukses. Terima kasih.